Seorang aktivis lingkungan bernama Rizky melakukan ritual malam di kaki Gunung Meratus. Ia berniat memohon izin kepada penjaga gunung sebelum melakukan penelitian tentang kerusakan hutan akibat tambang dan pembalakan liar. Di tengah ritual, tubuhnya dirasuki oleh kepala pitu, makhluk legendaris berkepala 7, penjaga pegunungan Meratus, anak Datu Makar dan putri bungsu yang konon menjelma menjadi gunung. Roh kepala pitu terbangun dari tidur panjangnya karena sakit dan merasakan setiap tebangan, setiap galian, setiap luka yang ditorehkan manusia pada tubuh gunung yang adalah jelmaan dirinya. Judul naskah Sumpah dari Puncak Meratus, karya Heri Halili, aktor Kamil Kasab, SMA Negeri 2 Toli-Toli. Selamat menyaksikan. Aku datang dengan tangan kosong, dengan hati yang bertanya. Selamat malam penjaga Meratus, selamat malam roh-roh yang bersemayam di puncak-puncak batu, selamat malam datu-datu yang menjaga rimba. Aku Rizky, anak muda dari Banjarmasin, yang ingin melihat, ingin menyaksikan apa yang terjadi di bumi. Bukan untuk mengeksploitasi, bukan untuk mengambil, tapi untuk menyaksikan dan mungkin menuliskan, melaporkan, agar yang lain tahu, agar yang lain peduli. Kata orang-orang tua, sebelum masuk hutan harus minta izin, sebelum menyentuh pohon harus minta restu. Aku tidak membawa kesombongan, aku membawa pertanyaan. Izinkan aku masuk, izinkan aku melihat, dan jika aku berani lancang, sungguh maafkan sikapku. Aku rasakan sesuatu. Ada yang menarikku dari dalam tanah, dari puncak sana. Jangan dulu. Aku belum siap. Akhirnya ada juga yang datang dengan cara yang benar. Padat. Dan siapa ini? Ringan, kecil, hangat. 5. Ada 5 jari. Aku dulu punya 7 kepala, 14 mata, 14 telinga. Tapi sekarang tubuh manusia, tubuh fana, tapi cukup untuk berbicara. Kau ingin tahu siapa aku? Biar ku katakan, biar ku sigap tab yang sama ini kau sebut legenda, kau sebut mitos, kau sebut cerita orang tua sama dulu. Aku adalah kepala pitu, anak Datu Makar dan putri bungsu. Aku hanyut di sungai Amani, harus membawaku batu-batu menghantam kepalaku. 1, 2, 3, 7. Dan ketika aku sadar, aku bukan lagi manusia, aku bukan lagi anak yang hilang. Aku adalah penjaga. Di sana, di puncak itu, di ketinggian 1474 meter di atas laut, di sanalah tubuhku terbujur. Gunung Kepala Pitu, itu aku. Setiap batunya adalah tulangku. Setiap pohon yang tumbuh di lerengnya adalah rambutku. Setiap mata air yang mengalir dari kakinya adalah air mataku. Dan selama ribuan tahun, aku tidur, aku beristirahat, aku membiarkan manusia hidup berdampingan dengan alam. Mereka datang, mereka pergi, mereka mengambil secukupnya, mereka menghormati, mereka tahu diri. Tapi sekarang aku terbangun karena sakit. Kau dengar? Sakit. Tubuhku sakit, kepalaku pusing, dadaku perih. Dan ketika aku lihat dengan mata-mata yang baru ini, apa yang kau perbuat? Oh sayang. Tuh, karena ini wangi. Daun-daun busuk yang menjadi pupuk, wangi akan menjelma kehidupan. Aku ingat di zaman ketika aku masih berwujud. Hutan ini begitu lebar, hingga sinar matahari pun kesulitan menembusnya. Dan kau berjalan di bawah rimbunnya pepohonan, dan yang mendengar hanya suara burung, suara monyet, suara angin yang bernyanyi di antara dedaunan. Pohon-pohon ulin menjelang keras, kokoh, bisa hidup ribuan tahun. Ada pohon meranti, ada pohon dama, ada rotan yang melilit batang-batang, dan di bawahnya tumbuh jamur-jamur, pakis-pakis, bunga-bunga hutan yang hanya mekar setahun sekali. Di Sungai Amandi, di sungai-sungai kecil yang mengalir di perut gunung, airnya begitu jernih, begitu dingin, hingga kau bisa melihat ikan-ikan berenang di dasar. Ikan saluang, ikan bau, ikan tapa, mereka berlarian di antara batu-batu, dan kura-kura sungai, mereka berjemur di atas batu-batu besar.
Manusia-manusia di zamanku, mereka datang ke hutan dengan adat. Mereka membawa pinang, mereka membawa sini. Mereka duduk dengan penghormatan. Datu, kami datang. Kami mau ambil kayu untuk membuat rumah. Kami mau ambil rotan untuk menganyam. Kami mau berburu untuk makan. Izinkan kami. Mereka tahu bahwa tadi ini bukan milik mereka. Mereka tahu bahwa mereka cuma numpang, bahwa mereka harus menjaga agar yang datang setelah mereka masih bisa menikmati keindahan yang sama. Mereka menanam sebelum memotong, mereka memberi sebelum mengambil. Itulah manusia di zamanku. Tapi sekarang kau lihat apa yang terjadi. Kau yang duduk di sana, kau yang menyebut dirimu manusia modern, kau yang bangga dengan teknologimu, kau yang pintar dengan ilmumu, kau telah menghancurkan semuanya. Di sana, di lereng timur, pohon-pohon beringin sudah tumbuh sejak zaman kerajaan yang sudah tua sebelum Indonesia lahir. Kau tebang semua dan kau tinggalkan tanah gundul, kau tinggalkan erosi, kau tinggalkan longsor. Di sana, di lereng barat, kau bakar untuk membuka lahan. Kau kira api hanya menghanguskan kayu, api menghanguskan rumahku, api menghanguskan rumah burung enggak, rumah kerekor panjang, rumah berong madu. Mereka kabur, mereka mati, mereka kehilangan tempat berlindung karena kau. Dan di sini, di dalam tubuhku, kau gali batu bara, kau gali emas, kau gali apapun yang bisa kau jual. Kau buat lubang menganga, lubang dalam, lubang besar. Kau keruk isi perutku, kau ambil semuanya. Kau buat lubang menganga, luka menganga di tubuhku. Kau bilang ini pembangunan, kau bilang ini kemajuan, kau bilang ini untuk setan rakyat. Bohong, semua bohong. Yang kau kejar hanya uang, yang kau kejar hanya keuntungan. Sekarang juga, tanpa memikirkan nanti, tanpa memikirkan besok, tanpa memikirkan anak cucumu. Manusia modern, katanya beradab, katanya maju, tapi lebih puas dari binatang buas sekalipun. Binatang buas hanya membunuh untuk makan, untuk bertahan hidup. Tapi kau membunuh untuk gaya hidup, kau membunuh untuk membeli mobil baru, kau membunuh untuk liburan ke luar negeri, kau membunuh untuk hal yang tidak kau butuhkan. Dan aku merasakannya. Aku merasakan setiap tebakan, setiap galian, setiap ledakan. Setiap kali kau menaikkan gunung untuk mengambil batunya, tubuhku hancur. Setiap kali kau menebang pohon, tulangku patah. Setiap kali kau membakar hutan, kulitku terbakar. Setiap kali kau menguruk tanah, dagingku tergoyak. Sakit. Tidakkah kau tahu betapa sakitnya? Dulu manusia datang ke hutan dengan permisi. Sekarang mereka datang dengan surat izin. Izin dari siapa? Izin dari meja-meja di kota. Izin dari orang-orang yang tidak pernah merasakan dinginnya air gunung. Izin dari mereka yang tidak pernah mendengar suara burung enggang di pagi hari. Sungai ini jernih, airnya bisa langsung diminum. Sekarang lihat, garing, bau, berwarna karena limbah, karena tambang, karena sampah plastik. Benda baru yang tidak pernah ada di zamanku, benda yang tidak pernah mati, berapa ratus tahun baru hancur. Dan kalian buang ke sungai yang kuduskan. Cukup sudah aku melihat, cukup sudah aku merasakan. Sekarang dengar sumpahku. Aku, kepala Pitu, penjaga pegunungan Meratus, anak Datu Makar dan putri bungsu, yang tubuhnya menjelma menjadi gunung, yang darahnya menjadi sungai, yang nafasnya menjadi angin, bersumpah. Bukan untuk menjadi batu seperti dulu, bahkan batu pun sudah kalian jualan kali-kali, tapi kutuk yang dasar, kutuk menjadi manusia tanpa masa depan. Anak cucu akan melihat dengan mata kepala sendiri. Mereka akan mewarisi tanah gas yang tak bisa ditanami. Mereka akan mewarisi udara panas yang membuat mereka sesak napas. Mereka akan mewarisi air kering yang membuat mereka sakit-sakitan. Dan mereka akan bertanya pada kalian, mengapa? Mengapa kalian tidak menjaga? Mengapa kalian dulu buta? Mengapa kalian berserakah? Dan kalian tidak akan pernah bisa menjawab. Kalian yang secara hidup, kalian akan melihat dengan mata kepala sendiri. Gunung-gunung gundul, sungai-sungai mati, banjir padan atas tidak musim hujan, langsung menimbul kampung-kampung. Dan itu semua adalah akibat tangan kalian sendiri. Tapi aku lelah marah, aku lelah mengutuk. Karena semakin aku marah, semakin aku sakiti diriku sendiri. Aku masih ingat betapa indahnya dunia ini dulu, betapa damainya, betapa harmonisnya. Manusia dan alam saling menjaga.
saling menghormati, saling memberi. Apakah kalian tidak bisa kembali seperti dulu? Apakah kalian sudah benar-benar kehilangan hati nurani? Apakah kalian sudah lupa bahwa kalian juga bagian dari alam? Bahwa jika alam mati, maka kalian juga akan mati. Aku masih mau percaya, aku masih memberikan kesempatan. Karena di dalam diriku, di dalam hatiku yang sudah ribuan tahun menjaga pegunungan ini, masih ada secercah harapan agar kalian bisa berubah. Kembalikan hijaunya, tanam pohon untuk satu pohon yang kalian tebak. Bersihkan sungainya, hentikan limbah, hentikan buang sampah, hentikan tambang ilegal, hentikan keserakahan. Sudah saatnya aku kembali tidur. Tubuh manusia ini melelah menampungku. Aku harus pergi, tubuh ini. Tapi ingat sumpahku. Jaga. Apa yang terjadi? Kenapa aku di sini? Astaga, apa yang baru saja terjadi? Tiba-tiba aku merasakan sesuatu. Aku merasakan kesakitan luar biasa, seolah jelmaan kesakitan gunung, kesakitan alam, kesakitan bumi. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus mengatakan ini. Terima kasih kepala Pitu. Aku tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Aku akan jadi suaramu. Aku akan jadi tanganmu. Aku akan berjuang demi 100. Aku janji.